Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah unik dan inspiratif dari berbagai penjuru dunia kami bagikan untuk kalian. Di video kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa dari seorang TKI asal Indonesia yang secara tak terduga bertemu jodohnya di Rusia. Semua bermula dari sebuah kejadian salah tangkap, yang justru menjadi awal dari perjalanan cinta yang tak disangka-sangka, hingga akhirnya ia menikah dengan seorang polwan Rusia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan tulis di kolom komentar bagaimana kisah cinta kamu bertemu dengan jodohmu. Siapa tahu, cerita kamu bisa jadi inspirasi untuk konten selanjutnya. Kalau sudah siap, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Namanya Adi, ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Seperti banyak pemuda lain di kampung halamannya, Adi tumbuh dengan harapan bisa memperbaiki nasib, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya di rumah. Setelah bertahun-tahun bekerja serabutan dan merasa penghasilannya tak cukup untuk menopang kehidupan orang tuanya, Adi memutuskan mengambil langkah besar, merantau ke luar negeri. Lewat bantuan seorang kenalan, ia mendapat pekerjaan sebagai staf di sebuah toko swalayan di Rusia, negara yang asing, jauh, dan nyaris tak pernah ia bayangkan akan jadi tempat tinggalnya. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Moskow, Adi merasakan campuran rasa takut dan kagum, cuaca yang dingin menggigit, bahasa yang tidak ia mengerti, serta budaya yang berbeda total membuatnya merasa seperti orang kecil di tengah dunia yang terlalu besar. Namun Adi bukan orang yang mudah menyerah. Hari demi hari, ia belajar bertahan, ia mulai mengenal rekan-rekan kerja, memahami sedikit demi sedikit bahasa Rusia, dan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Rutinitasnya sederhana, bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, dan menyisihkan uang untuk dikirim ke kampung halaman. Hidup di tanah rantau memang berat, tapi Adi menjalaninya dengan penuh harapan. Ia percaya, kerja kerasnya akan terbayar, tapi tak pernah sedikit pun ia menyangka, bahwa di tengah kesibukan dan kesunyian itu, takdir telah menyiapkan kejutan besar dalam hidupnya, dan semuanya bermula dari sebuah kesalahan. Hari itu seperti hari-hari biasanya bagi Adi, ia bangun pagi, menyiapkan diri, dan berangkat kerja ke toko swalayan tempatnya mencari nafkah di negeri jauh bernama Rusia. Udara begitu dingin, salju turun perlahan sejak subuh, langit kelabu menambah suasana sendu yang tak asing lagi baginya sejak tinggal di kota besar ini. Dengan langkah pelan, Adi berjalan kaki melewati trotoar yang basah dan licin. Ia tak membawa banyak barang, hanya ransel kecil berisi bekal makan siang dan jaket tebal yang membungkus tubuhnya. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Saat sedang menyeberang jalan menuju toko, tiba-tiba dua mobil polisi berhenti mendadak di depannya. Pintu terbuka dengan cepat, dan beberapa petugas keluar sambil membawa alat komunikasi dan berbicara dengan suara tegas. Di antara mereka, tampak satu sosok perempuan berseragam, wajahnya tegas, matanya tajam, dan sikapnya profesional. Dialah Natalia, seorang polisi wanita berpangkat yang ikut dalam operasi pagi itu. Berhenti, tangan di atas kepala, Adi kaget, ia refleks mengangkat tangan, tak tahu apa yang terjadi, beberapa petugas mendekatinya dengan cepat, dan tanpa banyak bicara langsung memborgol tangannya. Adi hanya bisa berkata, saya kerja di toko, saya tidak tahu apa-apa. Namun kata-katanya seperti tadi dengar. Salah satu petugas, sambil menunjuk foto di ponsel, berbicara cepat dengan Natalia. Mereka yakin Adi mirip dengan seseorang yang sedang mereka buru, seorang pria asing yang terlibat dalam kasus pencurian dan penggunaan identitas palsu. Natalia ikut memperhatikan Adi. Ia memang memiliki ciri fisik yang mirip dengan pelaku yang sedang dicari, rambut hitam, tubuh kurus, dan kulit gelap. Dalam kondisi terburu-buru, tak ada waktu untuk memeriksa lebih dalam. Maka Adi pun dimasukkan ke dalam mobil patroli, dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Di perjalanan, Natalia duduk di kursi depan, ia melirik ke belakang, ke arah Adi yang duduk diam dengan mata cemas. Ia menangkap sesuatu di tatapan pria itu, ketakutan yang tulus, bukan sikap defensif seorang pelaku kejahatan. Sesampainya di kantor polisi, Adi dibawa ke ruang interogasi. Bahasa tetap menjadi penghalang, ia mencoba menjelaskan bahwa ia adalah pekerja toko, bahwa ia tidak tahu apa-apa soal kasus yang dimaksud. Tapi semua terdengar seperti gumaman tak bermakna di telinga para petugas yang tak mengerti bahasa Indonesia. Natalia akhirnya mengambil alih interogasi. Ia meminta data diri Adi, memeriksa dokumen pekerjaannya, dan mulai merasakan ada yang janggal. Waktu terus berjalan,
Natalia melihat rekaman dari kamera pengawas di lokasi kejadian yang dimaksud. Ia membandingkan wajah pelaku asli dengan Adi. Dan semakin ia mengamati, semakin ia yakin, mereka telah salah orang. Tapi meski Natalia mulai percaya bahwa Adi tidak bersalah, prosedur hukum tak bisa dibatalkan begitu saja, ia harus melewati proses, mengisi laporan, mengajukan pembuktian. Namun satu hal sudah pasti, Natalia tidak bisa membiarkan Adi sendirian. Ia mulai merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Bahkan lebih dari itu, ada sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Rasa iba yang tumbuh menjadi rasa ingin tahu, siapa sebenarnya pria ini, dan kenapa ia begitu tenang di tengah semua kekacauan. Yang jelas, pertemuan pertama mereka bukanlah perkenalan biasa. Tapi siapa sangka, dari sebuah kesalahan penangkapan, benih-benih takdir mulai tumbuh pelan-pelan di antara mereka. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang paling melelahkan dalam hidup Adi. Ia masih ditahan di kantor polisi, menunggu proses penyelidikan yang berjalan lambat, makan seadanya, tidur di ruang dingin dengan penerangan redup, dan terus-menerus dihantui pertanyaan, kapan aku bisa pulang? Namun di balik tembok dingin kantor polisi itu, ada seseorang yang diam-diam terus memperjuangkan keadilan untuknya. Natalia, polisi wanita yang pertama kali menangkap Adi, tak bisa berhenti memikirkan kasus ini, hatinya gelisah. Ia merasa ada yang tidak beres sejak awal, nalurinya sebagai penyidik, dan mungkin juga sisi manusianya sebagai seorang perempuan, terus mendorongnya untuk menggali lebih dalam. Ia kembali menelusuri data dari sistem internal, mencocokkan waktu kejadian dengan jadwal kerja Adi di toko swalayan, lalu meminta rekaman CCTV dari toko tempat Adi bekerja. Setelah ditonton berkali-kali, barulah terlihat dengan jelas, pada saat kejadian, Adi terbukti sedang berada di dalam toko, sedang menyusun rak barang, jauh dari lokasi kejadian. Dengan bukti itu di tangan, Natalia segera menyusun laporan pembebasan, tapi prosesnya tak langsung selesai, ada birokrasi panjang yang harus dilalui, persetujuan dari atasan, penandatanganan dokumen, serta klarifikasi dari bagian hukum. Selama masa itu, Natalia beberapa kali datang mengunjungi Adi, di ruang interogasi yang kini lebih seperti ruang percakapan, mereka mulai saling mengenal. Natalia membawa secangkir teh hangat untuk Adi, bukan bagian dari tugas, tapi karena ia merasa, pria ini tak seharusnya diperlakukan seperti penjahat. Dengan bantuan aplikasi penerjemah dan isyarat sederhana, mereka mulai bercakap-cakap, awalnya canggung, tentu saja. Tapi senyum Adi yang tulus dan mata Natalia yang lembut perlahan mencairkan suasana. Natalia bertanya tentang asal-usul Adi, kenapa ia datang ke Rusia, dan bagaimana kehidupannya selama ini. Adi pun menceritakan tentang keluarganya di Jawa Timur, tentang pekerjaannya di toko, tentang mimpinya yang sederhana, bisa menabung, lalu pulang membawa sesuatu untuk orang tuanya. Natalia mendengarkan dengan seksama, ia tak menyangka, di balik pria yang awalnya ia sangka sebagai tersangka, ternyata tersimpan cerita perjuangan yang begitu jujur dan mengharukan. Saat proses hukum akhirnya menyatakan Adi tidak bersalah dan harus segera dibebaskan, Natalia sendiri yang mengantar kabar itu padanya. Adi hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca, ia tidak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu, perempuan berseragam yang awalnya menangkapnya, kini menjadi satu-satunya orang yang mempercayainya. Sebelum Adi keluar dari kantor polisi, Natalia menghampirinya lagi. Dengan bahasa tubuh yang pelan dan suara yang lembut, ia berkata, kamu sudah bebas. Tapi, kalau kamu tidak keberatan, aku ingin tahu kabarmu lagi nanti. Adi mengangguk, kali ini bukan karena tak paham, tapi karena hatinya benar-benar mengerti. Dan sejak saat itu, komunikasi mereka tidak berakhir di ruang interogasi. Mereka mulai saling mengirim pesan, singkat, sederhana, tapi penuh makna. Natalia kadang menanyakan kabar. Adi membalas dengan cerita ringan soal kerjaan atau cuaca. Dan di antara percakapan-percakapan kecil itu, tumbuh sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Sesuatu yang perlahan, tapi pasti, mendekatkan dua dunia yang sangat berbeda. Dari salah tangkap, jadi saling tangkap hati. Tapi ini baru awal, karena kisah cinta mereka baru saja dimulai. Setelah dibebaskan, Adi kembali ke rutinitas kerjanya di toko swalayan. Namun ada satu hal yang tak lagi sama. Hatinya, ia tidak bisa berhenti memikirkan Natalia. Bukan hanya karena dia yang menyelamatkan dirinya dari kesalahpahaman hukum, tapi karena di tengah ketegangan, Natalia menunjukkan sesuatu yang jarang ia temui di tanah rantau, kepedulian. Beberapa hari setelah pembebasan, Natalia mengirim pesan sederhana, hanya menanyakan apakah Adi sudah kembali bekerja, dan bagaimana keadaannya. Adi membalas dengan singkat, tapi penuh terima kasih. Dari situlah komunikasi mereka mulai tumbuh, tak lagi sebagai polisi dan mantan tahanan, tapi sebagai dua manusia yang saling ingin tahu satu sama lain.
Mereka mulai bertukar cerita kecil. Natalia bercerita tentang masa kecilnya di kota kecil dekat perbatasan, tentang bagaimana ia memilih masuk kepolisian karena ingin membantu orang lain. Adi membalas dengan cerita tentang masa kecilnya di desa, bermain layangan dan mandi di sungai bersama teman-temannya. Kendala bahasa masih sering membuat mereka salah paham. Kadang terjemahan otomatis membuat kalimat terdengar lucu atau bahkan aneh, tapi justru dari situlah tawa lahir. Mereka mulai menertawakan kesalahan terjemahan, menggantinya dengan isyarat, gambar, atau sekadar emoji yang mewakili perasaan mereka. Suatu hari, Natalia mengajak Adi bertemu di luar jam kerja, sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat ia biasa membaca buku saat hari libur. Adi sempat gugup, tapi ia datang. Di sana, tanpa seragam dan tanpa dinding formalitas, Natalia tampak sangat berbeda. Ia lebih santai, lebih hangat, dan jauh lebih manusiawi. Mereka menghabiskan waktu berbicara, menyesap teh, dan tertawa bersama. Natalia mencoba mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Meski terbata-bata, Adi pun membalas dengan ucapan salam dalam bahasa Rusia, yang membuat Natalia tersenyum lebar. Hari demi hari, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Kadang hanya sekadar jalan-jalan di taman, kadang menonton film di apartemen Natalia. Tak ada yang mewah. Tapi di balik semua itu, ada kedekatan yang tumbuh diam-diam. Mereka belajar banyak dari satu sama lain, bukan hanya soal bahasa, tapi tentang kehidupan, nilai-nilai, dan impian. Adi mengagumi keberanian Natalia. Di balik wajah tegasnya, ada kelembutan yang ia sembunyikan dari dunia. Sementara Natalia terpesona pada kesederhanaan dan ketulusan Adi, ia kagum bagaimana seseorang yang datang dari jauh bisa bertahan di negeri asing, tanpa banyak mengeluh, hanya karena ingin membahagiakan keluarganya. Tentu, perbedaan tetap ada, banyak sekali, dari makanan, budaya, kebiasaan, sampai pandangan hidup, tapi mereka tidak melihat perbedaan itu sebagai penghalang, justru sebagai ruang untuk belajar, memahami, dan tumbuh bersama. Ada momen-momen lucu, seperti ketika Adi pertama kali mencoba makanan khas Rusia dan tak bisa menyembunyikan ekspresi bingungnya, atau ketika Natalia diajak makan nasi goreng buatan Adi, dan wajahnya berubah merah karena kepedasan. Namun yang paling penting, mereka merasa nyaman, tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain, tidak ada tekanan, hanya dua hati yang saling terbuka dan menerima apa adanya. Banyak orang mungkin akan mempertanyakan hubungan mereka, dua dunia yang berbeda, latar belakang yang bertolak belakang, tapi mereka tahu, apa yang mereka rasakan bukan sekadar rasa ingin tahu atau ketertarikan sesaat, itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Sebuah hubungan yang tumbuh bukan karena kesamaan, tapi karena keinginan untuk saling memahami, dan tanpa mereka sadari, benih cinta itu sudah mulai tumbuh, di tanah yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Musim semi tiba perlahan di kota tempat Adi tinggal, salju mulai mencair, dan pohon-pohon yang semula gersang mulai menumbuhkan tunas-tunas baru. Bagi Adi, musim itu tak hanya menandai berakhirnya musim dingin, tapi juga awal dari babak baru dalam hidupnya. Hubungan Adi dan Natalia semakin kuat, semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin mereka menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Adi bukan lagi pria yang pernah salah tangkap, dan Natalia bukan lagi polisi wanita yang membebaskannya. Mereka adalah dua orang yang telah menemukan tempat berlabuh di tengah kesunyian masing-masing. Namun, seperti semua kisah cinta yang tumbuh di dunia nyata, tidak semuanya berjalan mulus. Suatu malam, di sebuah percakapan yang sunyi tapi dalam, Natalia menatap Adi dan berkata, "Kalau kita serius, kamu sadar akan banyak yang menentang ini, kan?" Adi hanya diam. Ia tahu maksud Natalia. Mereka berasal dari dua dunia yang nyaris tak bersinggungan. Adi adalah pekerja migran dari negara tropis yang hidup dengan sederhana dan penuh perjuangan. Natalia adalah bagian dari institusi negara besar, dengan kehidupan yang tertata dan penuh tuntutan. Jika mereka ingin bersama, itu bukan hanya soal cinta, tapi juga soal keberanian. Tapi Adi, dengan suaranya yang pelan tapi mantap, menjawab, "Aku mungkin gak punya banyak, tapi kalau kamu yakin, aku siap." Natalia terdiam, lalu tersenyum, dan sejak malam itu, mereka mulai membicarakan pernikahan, bukan sebagai mimpi, tapi sebagai keputusan nyata. Proses itu tak mudah. Mereka harus mengurus dokumen, menerjemahkan surat-surat, menjalani pemeriksaan, dan tentu saja, menghadapi banyak pertanyaan dari orang-orang sekitar. Keluarga Natalia sempat bingung. Seorang pria asing, dari Indonesia, seorang mantan tahanan, meskipun sudah jelas tak bersalah, tapi Natalia bersikeras. Ia memperkenalkan Adi secara perlahan, dan saat orang tuanya melihat cara Adi memperlakukan putri mereka, dengan hormat,
tulus, dan sederhana. Perlahan-lahan hati mereka mulai melunak. Di sisi lain, Adi pun harus memberanikan diri memberi kabar ke keluarganya di kampung. Ia menelepon ibunya, dengan bahasa terbata karena gugup. "Bu, Adi, mau nikah, tapi sama orang Rusia." Ada keheningan, lalu suara ibunya terdengar di seberang. "Kalau dia baik sama kamu, dan kamu bahagia, Ibu ridho, Le." Kata-kata itu membuat mata Adi berkaca-kaca. Ia tahu, restu ibu adalah segalanya. Akhirnya, pernikahan mereka berlangsung sederhana, di sebuah ruangan kecil di kantor sipil, dengan saksi dari pihak kepolisian dan teman-teman kerja Adi. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun pengantin berkilau, tapi senyum mereka lebih tulus dari apapun yang pernah ada. Natalia mengenakan baju sederhana berwarna terang. Adi memakai batik lengan panjang yang ia simpan khusus dari Indonesia. Mereka saling mengucap janji dengan suara pelan tapi penuh keyakinan. Setelah semua selesai, mereka keluar dari gedung, saling menggenggam tangan. Tidak ada sorak-sorai, hanya salju yang mulai mencair dan udara segar yang berhembus pelan. Tapi hati mereka terasa hangat. Mereka tahu, mereka sudah memulai sesuatu yang baru. Mereka pun mulai hidup bersama di apartemen kecil milik Natalia. Adi tetap bekerja di toko, sementara Natalia melanjutkan tugasnya di kepolisian. Mereka membagi tugas rumah tangga, belajar memasak masakan masing-masing, menonton film bersama, dan tertawa atas banyaknya perbedaan yang harus mereka hadapi. Namun justru dalam perbedaan itulah mereka menemukan kekuatan. Mereka belajar bahwa cinta bukan soal asal-usul, bukan soal status sosial, bahkan bukan soal bahasa. Cinta adalah tentang memahami, menerima, dan tumbuh bersama. Dan Adi, lelaki dari desa kecil di Jawa Timur yang dulu hanya ingin mengirim uang untuk keluarganya, kini telah menemukan lebih dari sekadar nafkah. Ia telah menemukan rumah di hati seorang wanita yang dulu datang dengan borgol, tapi kini justru menjadi pasangan seumur hidupnya. Waktu berlalu, musim berganti, hari-hari Adi tak lagi sepi seperti dulu. Kini, setelah pulang kerja dan melepas sepatu di depan pintu, ia selalu disambut senyum yang hangat, bukan hanya karena rumah kecil mereka mulai terasa nyaman, tapi karena hatinya tak lagi merasa asing di negeri yang dulu ia anggap dingin dan jauh. Hubungan mereka bukan tanpa tantangan, kadang masih ada perbedaan yang membuat mereka berselisih paham. Soal kebiasaan, soal makanan, soal cara menyikapi sesuatu. Tapi setiap kali masalah datang, mereka belajar duduk bersama, berbicara, dan saling memahami. Tidak saling menyalahkan, tapi saling memperbaiki. Adi sering berpikir, seandainya hari itu ia tak ditangkap secara salah, mungkin ia tak akan pernah bertemu Natalia, mungkin hidupnya akan tetap lurus-lurus saja, bekerja, menabung, lalu pulang kampung. Tapi hidup memang penuh kejutan. Bahkan dari kesalahan, takdir bisa menyelipkan jalan baru, jalan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Natalia pun tak pernah menyangka bahwa keputusan di pagi hari bersalju itu, menangkap pria yang salah, akan membawanya pada kisah yang mengubah pandangannya tentang cinta, tentang dunia, bahkan tentang dirinya sendiri. Cinta mereka bukan kisah dongeng, bukan juga cerita romantis yang mulus tanpa celah, tapi justru disitulah kekuatannya, karena cinta sejati tumbuh bukan dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk memilih, menerima, dan memperjuangkan, meski dunia berkata itu tak mudah. Dan itulah kisah Adi dan Natalia, dari salah tangkap, menjadi saling tangkap hati. Sekarang, pertanyaannya kembali ke kamu, penonton yang sudah menyimak sampai akhir. Bagaimana dengan kisah cintamu? Apakah kamu pernah bertemu jodohmu di tempat yang tak terduga? Atau mungkin dari peristiwa yang awalnya kamu kira musibah, ternyata justru membawamu pada kebahagiaan? Tulis ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu, kisah kamu bisa jadi inspirasi untuk video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, karena cinta, tak pernah tahu jalan mana yang akan ia pilih.